Balik lagi semuanya, pokoknya sehat terus dan lancar juga kegiatannya, lancar juga rizkinya. Kita kembali ke Rizal Fadilah. Kemarin kan kita membahas Rizal Fadilah yang kabarnya itu kecelakaan. Nah, setelah itu tiba-tiba ada di TV teman-teman. Dan ketika ditanya perihal kecelakaan tersebut, Rizal Fadilah menjawab sedang dalam pemulihan. Katanya kakinya yang kena. Apakah itu benar kecelakaan atau kita kena prank? Tapi yang jelas di sini kita akan menyaksikan ada beberapa pembicara ya di sini, ada Pak Susnodo Aji, kemudian Bung Silvester, Rizal Fadilah sendiri ya, yang tentu saja dipandu oleh pembawa acaranya. Di sini kita akan lihat pemaparan singkat dari Pak Susnodo Aji ketika ditanya mengenai isu ijazah Pak Jokowi. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana pernyataan Bung Adi Prayitno tentang kenapa ini Pak Jokowi diserang terus ya. Kemudian ada juga pernyataan dari yang lain dari seorang akademisi yang dimana ketika Rismon Roy Suryo tipe CS berproses di pengadilan itu intinya bisa ambruk teman-teman. Nah, kita langsung saja lihat videonya. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi. Nih, teriak-teriak terus. Sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Lantang banget nyebut palsu. Skripsi palsu katanya. Ijazah palsu. Kemudian kalau nggak salah sempat ngomong juga ijazah Mas Gibran itu palsu. Di momen dia berbicara di depan CS-CS-nya, circle-circle-nya. Singkat saja Pak Susno, tudingan ijazah Nah, itu dilaporkan ke Barreskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. UGM-nya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas, dan kita yakin bahwa Polri independen, hasil laboratnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli, sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan sebagainya, tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. Jadi nggak akan perlu makan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Oke. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Susnodo Aji. Beliau sendiri merupakan mantan penyidik, jadi tahu bagaimana nanti prosesnya. Kita lihat Rizal Fadilah baik-baik saja, tadi juga tersenyum ya. Yang jelas cepat penuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Info terbaru. Kemarin tidak menghadiri undangan penyidik dari Polda Metro Jaya dengan alasan sakit karena kecelakaan. Tapi aneh bin ajaib, giliran diundang oleh TV untuk wawancara, buset, semangat 45. Kayak orang yang ada di dalam lingkaran ini. Coba kalian lihat. Dan siapa namanya? Jadi memang kita nggak ngelihat
foto atau video momen di mana Rizal Padilla kecelakaan. Kita juga tidak melihat motornya seperti apa ya, siapa yang nabraknya. Kata tim kuasa hukum Rizal Padilla kan ditabrak. Kita nggak lihat pelakunya juga siapa, tapi kita langsung lihat bagaimana Rizal Padilla langsung nongol di TV. Ini adalah Rizal Padilla ya, ini terlapor kelima ini ya. Ini adalah merupakan salah satu gengnya Ray Suryo yang selalu menjustis bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Nah, kali ini Rizal Padilla ya telah menemui DPD RI, mengadu minta DPD RI mengawal masalahnya. Jadi ini adalah bentuk ketakutan ya, apalagi saudara Padilla ini seolah-olah tahu persis bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan merupakan suatu ungkapan bahwa mereka sudah seyakin-yakinnya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal siapa yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tentu saja adalah pengadilan. Apalagi UGM ya, UGM itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya. Masih apa sih yang dituju dengan isu pemakzulan, pernyataannya Presiden Prabowo, termasuk juga dengan ijazah palsu, tuduhan ke Pak Jokowi? Saya menduga ada dua hal, Audrey. Pertama, kalau kita mau runut agak sedikit sistematis, peristiwa-peristiwa politik yang belakangan berkembang, memang itu tonesnya lebih mengarah ke Pak Jokowi sebenarnya. Ketika terkait dengan isu pemakzulan, siapa yang kemudian ingin disasar? Tentu bukan hanya soal wakil presiden, tapi adalah mastermind di balik wakil presiden terkait dengan ijazah. Ini kan sebagai upaya untuk merusak kredibilitas mantan presiden terdahulu yang dinilai seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga soal apa yang kemudian matahari kembar. Ini bukan soal presiden saat ini Pak Prabowo, tapi siapa yang mengintervensi dan ngatur-ngatur. Saya kok sedikit perlahan mulai mengurai. Ini kok ujung-ujungnya mengarah ke Solo terus gitu, Audrey. Artinya apa? Setelah Pak Jokowi tak jadi presiden, memang harus diakui serangan-serangan itu semakin agresif dan semakin terbuka. Dan bahkan terkait dengan mobil SMK kan juga digugat kan ke pengadilan. Tujuannya apa sebenarnya? Ya tentu adalah untuk menjadi beban sebenarnya. Pesannya adalah bahwa Solo dan keluarga besarnya tidak terlampau seperti yang dibayangkan oleh publik selama ini. Tapi atau jangan-jangan yang kedua, publik, ini soal bagaimana menyusun batu bata kekuatan politik menuju 2029 terkait dengan isu pemakzulan. Tapi kan masih lama. Oh, bagi Audrey yang bukan politisi dan bukan pekerja politik, Belanda masih jauh. Tapi bagi para politisi, orang-orang yang punya mimpi bertanding dan maju di 2029, menyiapkan dari sekarang. saya kira memang kekuatan politiknya per hari ini sudah diperhitungkan. Soal itu saya harus kita akui posisi wakil presiden Gibran saat ini tentu akan menjadi spotlight yang selalu akan diperbincangkan soal potensi maju di 2029. Nah itu ya analisis dari Bung Adi Prayitno mengenai orang-orang yang memang terus membuat narasi-narasi yang ditujukan kepada Pak Jokowi bersama dengan keluarganya. Tadi juga kan dibilang itu mengarahnya ke Solo terus. Ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan. Tifa, jangan mengaku cendekiawan kalau tidak bisa membedakan antara bertanya dan menuduh. Ya, kalau kalian bertanya, UGM pun sudah memberikan penjelasan. Seperti rektornya, dekannya, juga teman-teman seangkatan Pak Jokowi. Semuanya sudah memberikan penjelasan. Kalian tetap tidak percaya dan malah menggeruduk UGM. Juga menggeruduk rumah Pak Jokowi. Menyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, itu sama saja kalian menuduh, ya karena kalian sudah diberikan penjelasannya, tetap kalian tidak percaya, ya. Lucu-lucu tingkah laku gerombolan yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini, sekarang ketika dilaporkan, tingkah lakunya pada lucu-lucu, seperti Dokter Tifa, ya, yang mengaku hanya bertanya, juga Abraham Samad yang tadinya berapi-api mengatakan, ayo kita geruduk kantor KPK dan kantor polisi untuk menyelidiki dan mengadili Pak Jokowi. Ketika akan dilaporkan, si Abraham ini bilang apa? Teman saya Pak Jokowi lebih eloknya untuk tidak melanjutkan laporan ini. Loyo kan? Saya kira pada akhirnya ketika Pak Jokowi harus melaporkan Bang Rismon dan yang lain-lain, itu pada akhirnya sangat jelas dengan adanya bukti-bukti yang ada, penghinaan, perendahan ya martabat beliau,
itu ada pasal-pasal yang segera akan mengeksekusi semua bukti-bukti itu, mengkonversinya, merubahnya menjadi sebuah katakanlah ganjaran atau punishment pidana. Dan itu sangat jelas kelihatan. Jadi kalau estimasi saya, tebakan saya, analisis saya sederhana mengatakan bahwa pasti ya beberapa di antara beliau itu akan berada pada satu posisi yang tidak menguntungkan secara pidana ya. Apakah itu berujung pada penjara, pada penghukuman, penggantian rugi dan sebagainya, saya tidak tahu. Itu saya tidak paham. Ya, teman-teman sobat-sobat lah yang punya paham tentang persoalan itu bisa membagikannya. Nah, hanya saja sekali lagi tadinya harapannya kita tidak berperkara di bidang hukum ya. Kita tahu bahwa para hakim, para orang-orang hukum selalu menasihati kita untuk jangan sampai semua perkara itu masuk ke meja pengadilan. Sebab kalau masuk dalam meja pengadilan, maka ya mekanisme sirozum itu akan lebih muncul, ya, lebih dikedepankan dan lebih akan ya memberikan efek negatif, destruktif pada orang-orang tertentu. Saya kira itu catatan kita ya pada saat ini. Bagaimanapun juga apa yang Bang Rismon cita-citakan itu menjadi soal yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Dan terbukti hari ini bahkan ijazah beliau itu dipersoalkan. Saya sendiri mengatakan bahwa masih percaya pada konteks keaslian ijazah Bang Rismon, bukan karena saya pernah melihat atau kemudian saya mendapatkan data bocoran sebagainya, tapi saya menghormati ya hak jawab dari Bang Rismon untuk membuktikan itu ya. Saya tidak mau berspekulasi bahwa catatan email dari Yamaguchi dan yang lain-lain itu menjadi sebuah sumber penguatan bahwa memang ijazah Bang Rismon itu tidak asli, karena catatan saya sederhana bahwa siapa yang berproses dalam pendidikan dialah yang kemudian akan membuktikan, meyakinkan kita semua bahwa ijazah beliau adalah asli adanya. Lagi ramai itu ijazah Rismon sedang dipertanyakan keasliannya. Dan memang selain Rismon, Dr. Tipa juga ketika menempuh pendidikan S3 doktoral itu ternyata salah satu kampus yang dimana Dr. Tipa pernah belajar. Jadi memberikan informasi bahwa Dr. Tipa itu pernah mengenyam pendidikan di sana tetapi tidak memegang gelar doktor S3 ya, karena tidak menjalankan prosedur perkuliahan seperti apa yang seharusnya, kayak ngerjain tugas, bikin makalah, kemudian jurnal. Biasanya di S3 itu banyak bikin jurnal, dan banyak juga jurnal itu menjadi salah satu persyaratan untuk sidang S3, jurnal yang telah terindeks Scopus. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian mengenai Roy Suryo, itu jejak digitalnya sudah tersebar kemana-mana, yang dimana salah satu tweetnya dia itu mengupload foto-foto Pak Jokowi semasa kuliah. Jadi konteksnya itu memberikan bukti kepada netizen bahwa Pak Jokowi itu alumni UGM. Tapi sekarang kebalikannya, malah menuntut Pak Jokowi ya, kemudian mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Gak tahu itu apa yang terjadi dengan Roy Suryo. Nah, itu dia untuk informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.